Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bounded buffer problem. Di sini kelompok kami terdiri atas Saya, Nala Ilma Kamila, dengan NIM 187231003. Perkenalkan, saya Dinda Septiani Putri dengan NIM 187231004. perkenalkan saya Selen Seselia dengan NIM 187231008. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibisono dengan NIM 187231041. Dan terakhir, perkenalkan, nama saya Muhammad Raka dengan NIM 187231090. Pertama-tama, kami akan membahas tentang definisi. Jadi, bounded buffer problem sendiri adalah suatu masalah yang muncul dalam sistem pemrograman yang melibatkan komunikasi antar produsen atau produser dan konsumen atau konsumer yang berbagi buffer terbatas, di mana produsen akan menghasilkan data dan menambahkannya ke dalam buffer, sementara konsumen akan mengambil data dari buffer tersebut. Masalah ini terkait dengan sinkronisasi akses ke buffer untuk mencegah kondisi balapan atau race condition, dan memastikan bahwa buffer tidak terisi penuh atau kosong. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari bounded buffer problem. Kelebihan yang pertama adalah efisiensi sumber daya. Memungkinkan pemrosesan data yang lebih efisien antara produsen dan konsumen dengan memanfaatkan buffer sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang kedua, pengurangan latensi. Mengurangi waktu tunggu dengan memungkinkan produsen dan konsumen bekerja secara paralel. Lalu yang ketiga ada peningkatan kinerja. Dapat meningkatkan throughput sistem karena produsen dan konsumen dapat bekerja secara bersamaan tanpa saling menunggu. Lalu masuk ke kekurangan bounded buffer problem. Yang pertama adalah kompleksitas implementasi. Artinya memerlukan mekanisme sinkronisasi yang tepat untuk mencegah kondisi balapan, yang dapat membuat implementasi menjadi kompleks. Yang kedua adalah masalah deadlock. Risiko terjadinya deadlock jika tidak diatur dengan benar, di mana kedua proses saling menunggu untuk sumber daya yang tidak pernah tersedia. Lalu yang terakhir adalah penggunaan memori. Buffer yang terbatas dapat menjadi penghambat jika buffer cepat terisi, menyebabkan produsen harus menunggu. Lalu untuk penggunaan, biasanya terdapat pada sistem operasi, dalam manajemen proses di sistem operasi, untuk komunikasi antar proses. Selanjutnya ada pada jaringan komputer, yang dimana untuk mengelola aliran data antara pengirim dan penerima, dan terakhir terdapat pada sistem basis data dalam pengelolaan transaksi yang melibatkan produsen dan konsumen data. Permasalahan yang pertama, underflow dan overflow. Buffer bisa mengalami overflow jika produsen menambah data lebih cepat daripada konsumen mengeluarkannya, dan underflow jika konsumen mengambil data lebih cepat daripada produsen menambahkannya. Yang kedua, sinkronisasi. Kesulitan dalam menjaga konsistensi data di buffer ketika ada beberapa produsen dan konsumen. Yang ketiga, pengelolaan waktu tunggu. Ketika produsen atau konsumen harus menunggu, waktu tunggu ini bisa mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dari permasalahan yang sudah dipaparkan oleh teman saya, terdapat sebuah solusi, yaitu yang pertama, mutex dan semaphore. Menggunakan mutex untuk menjaga akses eksklusif ke buffer dan semaphore untuk mengatur jumlah item yang ada di buffer. Lalu yang kedua yaitu algoritma pembatasan, yaitu dengan mengimplementasikan algoritma yang membatasi jumlah data dalam buffer untuk mencegah overflow dan underflow. Yang ketiga yaitu penggunaan thread. Menggunakan threading untuk memisahkan logika produsen dan konsumen, sehingga keduanya dapat berjalan secara independen sambil menggunakan mekanisme sinkronisasi untuk menghindari konflik. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai bounded buffer problem. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.